habibana wa nabiyana Muhammad. Mikrofonnya nyalakan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita tentang Alqamah. Siapakah Alqamah itu? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak, mari kita pelajari cerita ini. Suatu pelajaran yang baik sekali dalam soal bagaimana seharusnya akhlak manusia kepada orang tuanya. Dapat kita peroleh dari kisah yang terjadi pada saat masa Nabi Muhammad SAW yang dialami oleh Alqamah. Alqamah tergolong seorang sahabat Nabi yang soleh, rajin beribadah, dan aktif dalam menegakkan agama Islam. Dimanapun Nabi berperang, di situ pula Alqamah ikut serta. Sekujur badannya penuh dengan bekas-bekas luka terkena tombak atau anak panah. Suatu hal yang membuktikan betapa banyaknya peperangan yang pernah dia ikuti. Namun, ketika Alqamah menjelang kematiannya, musibah datang menimpa dirinya. Ia sangat menderita. Begitu sulitnya ia hendak menghadap ke hadirat Tuhannya, terkejang-kejang, sangat mengerikan. Mulutnya menjadi seperti terkunci untuk ucapan-ucapan kalimat tauhid, sehingga ia tidak mampu untuk menirukan bacaan talqin. La ilaha illallah yang dibisikan para sahabat. Tentu para sahabat menjadi terheran-heran, gelisah, dan sedih. Kenapa Alqamah demikian menyedihkan muslimnya pada saat-saat menjelang matinya? Padahal ia tergolong seorang sahabat Nabi yang taat dan baik. Kenapa demikian? Kenapa? Peristiwa ini diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Beliau sangat terkejut. Beliau segera bertindak. Beliau bertanya kepada istri Alqamah, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Istri Alqamah memberikan jawaban bahwa suaminya masih mempunyai seorang ibu yang tua dan tinggal di kampung. Kemudian beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke kampung menemui ibu Alqamah meminta maaf buat Alqamah. Dan kemudian Ali berangkat dengan menaiki kuda. Setelah mencari kesana kemari, Ali berhasil menemukan rumah ibu Alqamah. Sebuah gubuk kecil yang reot dan hampir roboh. Assalamualaikum, kata Ali memberikan salam sambil membuka pintu pelan-pelan. Waalaikumsalam, balas suara serak dari dalam. Lalu langkah-langkah terseret-seret di jalan mendekati pintu. Seorang perempuan tua muncul dari dalam membuka. Apakah ini rumah ibu Alqamah? Tanya Ali kepadanya. Bukan, bukan. Ini bukan rumah ibu Alqamah. Tapi orang kampung bilang ini rumah ibu Alqamah. Tua mau percaya kepada siapa? Mau percaya kepada saya atau orang-orang kampung? Tapi ini adalah rumahku. Jadi bukan ibu Alqamah? Bukan. Aku hanyalah perempuan yang telah mengandung Alqamah, melahirkan dan membesarkan. Kalau dialah
sudah 2 hari belum makan. Kalau dia sakit, ku ganggongi dia dengan kedua tanganku ini dan ku ceboki dia jika kencing atau berak. Namun sekarang dia tidak ada yang apa-apa lagi denganku, karenanya aku sakit hati kepadanya. Ali sangat terharu mendengar cerita nenek tersebut. Ibu, kata Ali memujuk, Alqamah dewasa ini sangat gawat. Ia sakit sudah sedemikian banyak. Barangkali ajalnya sudah dekat, tetapi rupanya ia kesulitan untuk menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Barangkali ia punya dosa kepada ibu. Apakah ibu tidak akan memaafkan kesalahan Alqamah supaya putra ibu dapat menghadap Tuhan dengan tenang? Tidak, saya tidak akan memaafkannya. Pendirian Ibu Alqamah tidak diperlukan oleh Ali. Ia tetap keras, tidak kenal kompromi. Karena itu pun Ali pulang dengan tangan hampa menghadap Nabi. Peristiwa itu diberitahukan kepada Nabi. Nabi tetap tidak putus asa. Ali diperintahkan lagi untuk kedua kalinya menemui rumah Ibu Alqamah untuk dipanggil menemui Nabi. Setelah tiba, ia ditanya oleh Nabi, ibukah Ibu Alqamah? Bukan ya Rasulullah. Kenapa ibu berdusta dengan kenyataan? Bukankah Alqamah putra ibu sendiri? Ya Rasulullah, betul, saya dahulu orang yang telah mengandung Alqamah, melahirkan dan membesarkan. Tetapi setelah dia dewasa dan bertunangan dengan gadis cantik, gadis itu mempunyai satu permintaan yang aneh. Dia hanya bersedia dikawin. Setelah perkawinan, begitu saja saya lantas dicampakkan dari sampingnya, dan rupanya dia lebih mencintai tunangannya daripada saya. Karena itu ia tidak pernah lagi mempedulikan saya. Bertanya-tanya tentang saya pun tidak. Apakah saya sakit atau lapar, apalagi menengok saya. Karena itu, sejak itu saya merelakan terputusnya hubungan Alqamah dengan saya. Alqamah memang betul lahir dari rahim saya. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah SAW tertunduk dan menjawab, habis Alqamah sekarang mau meninggal, apakah ibu tidak akan memaafkan kedurhakaan Alqamah? Tidak ya Rasulullah. Kalau ibu bersikap demikian, maka Alqamah akan disiksa oleh Allah dalam neraka. Apakah ibu tidak kasihan? Tidak ya Rasulullah, sama sekali tidak, tetap tidak. Mau diapakan Alqamah? Apakah mau dihukum atau dibakar? Terserahlah, dia bukan anak saya lagi. Menghadapi Ibu Alqamah yang keras ini bagaikan perkara ini, Nabi tetap tidak putus asa. Nabi menyuruh para sahabatnya mengumpulkan kayu bakar di tanah lapang dan membakarnya. Api berkobar-kobar dengan hebat. Bush, bush. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya Alqamah digotong keluar. Perempuan tua itu melihat anaknya yang kurus kering diusung beramai-ramai ke dekatan api. Maka pada saat itulah cinta seorang ibu yang telah lama terkubur dalam hatinya mulai hidup dan bersemi lagi. Perempuan tua itu mempunyai satu kekhawatiran pada anaknya. Kekhawatiran itu tidak
tidak dapat ditahan lagi. Kemudian ia bertanya, "Tahan ya Rasulullah, mati apakah Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan menjawab, "Habis ibu tidak akan memaafkan kedurhakaan Alqamah akan saya bakar daripada dia dibakar di neraka buat selama-lamanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya Alqamah dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Sampai di sini benteng batu karang perempuan tadi menjadi runtuh. Dan rupanya bagaimanapun juga cinta seorang ibu yang telah lama dalam keberuhan dalam hatinya mulai bersemi kembali, lebih kuat daripada gunung batu maupun. Kemudian dia berkata, "Tuhan ya Rasulullah, Alqamah anak saya, Alqamah jangan dibakar, Alqamah akan saya maafkan." Tiba-tiba seolah-olah angin bertiup kencang. Dan mulut Alqamah yang tadinya mulai lemah itu mulai bergerak berkata patah-patah, "La ilaha illallah." Kemudian Alqamah menghembuskan napasnya yang terakhir dan tenang. Seluruh sahabat menarik napas lega dan Rasulullah pun nampak berseri-seri. Nah teman-teman, hikmah yang dapat saya ambil dari cerita ini, pertama, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Memang betul surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kedua, berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Ketiga, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum